kargo sapi. Subhanallah. Ini semua adalah akibat dari kaum muslimin yang lebih mementingkan peperangan di dalam, persengketaan di dalam, dan tidak berupaya untuk merangkul sesama mereka. Karenanya, marilah kita tetap masa depan dengan cara pandang yang baru. Kita adalah saudara, kita bukan musuh. Walau terjadi perbedaan, itu adalah suatu hal yang wajar. Kodrat ilahi. Wajah saya beda dengan wajah Anda. Kalau wajah kita sama, maka tidak enak hidup dunia ini. Karena istri kita akan salah nanti milih. Iya kan? Kalau istri wajah kita sama, nanti kita salah milih istri. Ini istriku atau istrimu sih? Bingung kita. Suaminya juga bingung. Loh, ini siapa? Maka perbedaan itu pasti terjadi. Namun perbedaan itu bukan untuk dijadikan bahan saling bermusuhan, namun bahan untuk saling mendukung, saling melengkapi. Coba kalau semua dunia ini laki-laki semua biar sama, rupanya sama, semua laki, tidak nyaman hidup dunia kan? Karena laki pasti butuh pada wanita. Makanya pasti ada perbedaan, ada wanita, ada pria, ada tua, ada muda. Coba kalau semuanya laki, tua semua, apa enaknya? Tidak enak. Namun inilah dinamika kehidupan dunia. Manusia diciptakan dalam kondisi berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi, seperti Allah gambarkan dalam Al-Quran. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Kami sengaja perbedakan mereka dalam urusan rezeki dan yang lainnya, pemahaman, kesiapan, kekuatan badan, rezeki harta, rezeki ilmu, kesehatan, dan yang lainnya. Tujuannya apa terjadi perbedaan ini? Agar mereka saling melengkapi. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, agar mereka saling memanfaatkan dari yang lainnya. Karenanya, tatkala terjadi perbedaan pendapat, itu biasanya karena terjadi di awal dari perbedaan kadar ilmu. Karenanya yang berilmu jangan meremehkan yang belum berilmu. Yang belum berilmu jangan meremehkan yang berilmu. Namun saling lengkapi. Saya punya ilmu baru, mari kita tambahkan. Saya belum tahu, tolong ajari saya. Saya belum bisa, tolong ajari saya. Oh, saya sudah bisa, Anda saya mau ajari, saya tulari. Ini harusnya saling melengkapi seperti itu. Itulah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Namun kembali lagi kepada isu. Isu itu terus bergulir karena setan tidak mau manusia ini bersatu. Setan tidak tentram kalau umat Islam ini bersatu padu, masyarakat saling cinta mencintai. Karena kalau itu terjadi berarti Islam akan kesepian di neraka, Pak. Setan akan merasa kesepian di mana? Di neraka. Makanya setan sekarang berupaya terus. Seperti kata Allah SAW, in iblis aisa an yu'bada fil jazirah. Jatinya iblis itu sudah putus asa, Pak, untuk disembah oleh umat Islam. Iblis sudah putus asa untuk disembah oleh umat Islam. Namun apa yang terus dilancarkan oleh iblis? Walakin at-tahrish. Akan tapi yang terus dilancarkan oleh iblis adalah memancing permusuhan, kebencian di antara umat Islam. Inilah yang terus dilancarkan oleh iblis. Karenanya isu-isu yang bermuara pada munculnya kebencian, persengketaan, salah paham adalah isu yang paling disukai oleh iblis. Isu yang paling disukai oleh iblis. Karenanya kita harus waspada. Dan berbicara tentang isu iblis, maka iblis itu pakarnya orang licik, pakarnya yang membuat tipu muslihat. Ialah Nabi Adam di surga ternyata juga ditipu oleh iblis dengan kata-kata yang manis. Iblis datang kepada Adam, wahai Adam, aku tunjukkan kepada kamu pohon yang kalau engkau makan buahnya engkau akan kekal abadi di surga, lebih kekal dibanding engkau sekarang ini. Tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah haus, tidak akan pernah lapar, katanya. Iblis mengelontarkan isu yang luar biasa, terdengar enak.
mendengar nyaman. Butuh juga isu Wahabi. Ini urusan agama harus kita jaga. Gak boleh ada Wahabi datang. Mereka itu kalau Wahabi akan merusak tatanan agama kita. Ini isu dikemas dalam kemasan yang begitu indah. Awas, jangan sampai menyusup Wahabi. Demikian juga orang yang merasa memiliki pemahaman ini Anda terancam ajaran agamamu, maka harus dibela, dipertahankan. Subhanallah. Yang terjadi akhirnya apa? Permusuhan. Sebagaimana Nabi Adam gara-gara terperdaya oleh bisik rayu iblis, katanya engkau akan kekal di surga. Akhirnya apa? Menuruti bisikan iblis, tipu rayu iblis, akhirnya beliau terusir dari surga. Subhanallah. Isu iblis ternyata membuat isu, padahal itu tidak ada wujudnya. Tidak ada yang namanya syajaratul khuldi, buah yang kalau dimakan bisa kekal. Tidak ada. Tapi ternyata muncul isu ada buah yang membuat kekal. Kayak kasus beberapa lalu misalnya, kasus Ponari. Isu Ponari bisa menyembuhkan. Muncul isu. Dari mana? Subhanallah. Ternyata juga tidak ada wujudnya. Akhirnya terbukti Ponarinya sendiri jatuh sakit. Ini kan bukti. Tapi isu ternyata sudah terlanjur merebak di masyarakat. Isu terlanjur menyebar di masyarakat dan timbullah pro dan kontra. Contoh lain isu misalnya. Setiap Rasul yang diutus sebelum kita, dimulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, selalu iblis memunculkan isu. Mengangkat isu bahwasanya Nabi tersebut sejatinya adalah tukang sihir, tukang syair, dukun. Padahal sejatinya Nabi itu tidak pernah mengajarkan sihir, tidak pernah melakukan praktek perdukungan, dan juga bukan ahli syair. Tapi kembali lagi kepada isu itulah. Isu yang terus dikembangkan. Itu yang terus dikembangkan oleh iblis untuk apa? Untuk menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Menjadikan kebenaran itu menjadi suram. Kebenaran itu menjadi gelap, sehingga akhirnya masyarakat terhalang dari mendapatkan kebenaran. Karenanya kita harus waspada. Jangan langsung percaya dengan segala yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Apa yang dibicarakan oleh masyarakat itu belum tentu real, belum tentu nyata. Bisa jadi itu sekedar omong kosong yang tidak ada buktinya. Karenanya ada satu kisah saya kemukakan. Dhimat ibn Tha'labah, bisa lihat di artikelnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang ahli tabib. Seorang tabib yang biasa menjambi orang kesurupan. Ketika beliau berumrah ke Makkah, beliau mendengar isu bahwasanya Nabi Muhammad itu dukun, Nabi Muhammad itu tukang sihir, bahkan lebih kejam dari itu, Nabi Muhammad itu orang gila. Diisukan. Namun Dhimat bin Tha'labah, dia orang yang bijak. Dia tidak termakan oleh isu. Dia berpikir jernih. Ada baiknya kalau saya temui orang ini. Mungkin kalau memang dia itu benar orang gila, saya bisa mengobatinya. Maka Dhimat bin Tha'labah tidak terhalangi. Dia termakan oleh isu, tapi beliau datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, wahai Muhammad, kalau yang engkau alami adalah penyakit gila, kesurupan, maka kesinilah aku akan jampi-jampi engkau agar engkau sembuh. Subhanallah. Ternyata Rasulullah SAW tatkala didatangi oleh Dhimat bin Tha'labah dengan membawa isu ini, beliau tidak tersinggung. Beliau tahu ini adalah isu yang sampai kepada siapa? Dhimat. Sehingga dia datang dengan membawa isu, membawa gambaran bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang gila. Maka Rasulullah SAW berlapang dada. Dhimat termasuk orang yang termakan isu. Sehingga dia mengira bahwa Nabi Muhammad orang yang kesurupan. Maka beliau tidak sakit hati. Sebagaimana Dhimat juga tidak langsung mengambil sikapan, tindakan menghindari Nabi Muhammad, menjauh karena itu orang gila atau tukang sihir atau dukun, tapi beliau cross check, datang dicek siapakah sejati Muhammad. Sebagaimana Nabi juga tidak termakan oleh isu sakit hati, marah dan dendam, tidak. Beliau lapang dada. Inilah seharusnya sikap yang harus kita lakukan. Isu bukan untuk disikapi, namun untuk di cross check, untuk
kaji. Maka Rasulullah SAW tatkala menyadari bahwa dhimat Allah Ta'ala makan isu, beliau mengatakan, membaca khutbah hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang itu mengajarkan atau menggambarkan tentang hakikat ajaran Nabi Muhammad. Maka tatkala Dhimat bin Tha'labah mengetahui siapa sahabat Nabi Muhammad, Dhimat masuk Islam. Subhanallah. Jadi isu itu bukan langsung dikonsumsi oleh Dhimat, tidak. Akan Nabi beliau datang langsung ke sumbernya, bertanya, cross check, dipelajari lebih lanjut, tidak langsung disikapi. Karena Rasulullah SAW memberikan satu pedoman kepada umatnya. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yukadziba bikulli ma an yuhadditsa bikulli ma sami. Di dalam ajaran Islam sudah cukup sebagai suatu kedustaan bila Anda itu senantiasa menyampaikan apa yang Anda dengar. Sekedar menyampaikan saja itu sudah dianggap sebagai kedustaan. Menyampaikan yang didengar tanpa dipelajari, tanpa ditelusuri tingkat kebenaran isu yang sampai kepada kita, itu sudah dianggap sebagai kedustaan dalam Islam. Karena sikap bijak yang harus dilakukan oleh seorang muslim ialah hendaknya dia senantiasa cross check, karena dia senantiasa dipelajari isu-isu yang dia dengar. Apa benar? Apa iya? Jangan langsung disikapi. Apalagi disampaikan dan disebarkan. Tentu ini menimbulkan keresahan. Dan inilah yang terjadi pada isu Wahabi. Jarang dari kita yang berusaha mengkaji, mempelajari apa sih Wahabi? Siapa sih dia? Bagaimana ajarannya? Jarang. Yang ada apa? Pro dan kontra. Ada yang membela, karena apa? Karena mendengar juga. Menurut orang, dia itu baik, bagus. Tapi tidak dikaji secara literatur yang jelas. Yang kontra pun demikian, Wahabi jelek-jelek, katanya. Subhanallah. Ternyata selama ini kita belum mencerminkan sikap sebagai seorang muslim yang senantiasa memilah dan memfilter setiap informasi yang sampai kepada kita. Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bikulli ma sami. Sikap langsung percaya terhadap isu, informasi yang didapat tanpa dikaji tingkat validitasnya, itu adalah bentuk dari kedustaan. Karena harapan saya setelah dari majelis ini, kita semuanya tidak mudah bercerita kecuali sesuatu yang sudah memang benar-benar valid, benar-benar betul seperti itu apa adanya. Kita cross check, kita pelajari seberapa tingkat validitasnya, baru kita sampaikan. Sekedar omong kosong di warung kopi, itu adalah bentuk sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab. Karena idealnya majelis-majelis umat Islam itulah majelis-majelis yang hanya menyampaikan yang baik, yang benar, sedangkan yang masih dalam tanda kutip itu hendaknya disampingkan, disisihkan. Jangan disampaikan dulu, baru kalau terbukti baru disampaikan. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Dan lihat dalam Al-Quran Karim, Allah sudah memberikan peringatan. Sikap menyampaikan isu, percaya pada setiap isu itu bisa berujung fatal. Kata Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang tidak kamu kenali, membawa berita juga yang belum kamu pahami tentang tingkat kebenarannya, jangan buru-buru dipercaya, apalagi disikapi. Namun apa yang harus dilakukan? Tabayyun, cross check. Harus dicari pembuktiannya, benar atau tidak. Kenapa? Kalau kita ceroboh, percaya dan langsung mensikapi setiap yang kita dengar, apa yang terjadi? Antusibu qauman bijahalah. Bisa jadi kamu membunuh, bisa jadi kamu menyakiti, bisa jadi kamu menuduh orang yang tidak salah, orang yang baik. Semuanya itu adalah hanya karena apa? Bijahalatin, karena kamu bodoh, bersikap bodoh. Karenanya ini sebetulnya pola pikir, cara pandang yang sudah jauh-jauh hari diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Namun kembali lagi umat Islam selama ini ternyata lebih percaya kepada isu, lebih percaya kepada koran, percaya kepada media